Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara, tepatnya di pesisir utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asal-usul dan pendiri Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Beliau adalah seorang putra dari Merah Johan, Raja Kerajaan Perlak, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Aceh. Merah Silu memeluk Islam setelah bertemu dengan seorang ulama dari Gujarat, India, yang bernama Maulana Ismail. Beliau kemudian membangun sebuah kota pelabuhan yang bernama Samudra, yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kerajaan ini. Para sejarawan menelusuri keberadaan kerajaan ini menggunakan sumber dan hikayat Raja-Raja Pasai. Sebagai informasi, hikayat Raja-Raja Pasai merupakan salah satu karya agung dalam sejarah bahasa dan sastra Indonesia yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik dengan menggunakan huruf Jawi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa makam raja yang ditemukan pertama kali pada tahun 710 Masehi, serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama keturunan rajanya. Dengan ditemukannya makam raja tersebut membuktikan sebelumnya sudah berdiri kerajaan Samudra Pasai sebelum rajanya meninggal. Berarti kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri sebelum 710 Masehi, dan juga bisa dikatakan Islam sudah masuk di Nusantara sebelum 710 Masehi. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq, yang berarti pengembaraan ke timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battutah, musafir dari Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345 Masehi. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai serta tersebut dalam Tambo Minangkabau, putra dari Ahlul Bait Sayyidina Husain menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Merah Silu dan menyebut nama raja yang bermukim di sana dari tahun 710 Masehi hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik An-Nasir. Merah Silu sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta, ia bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia pun wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi.
Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun kitab Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara itu, Marco Polo, seorang saudagar, petualang, dan pengarang asal Venezia, Italia, dalam lawatannya ke daerah-daerah di Asia, mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Dari selatan ke utara, terdapat nama Verlek atau Perlak, Basma, dan Samara. Pada saat itu, orang-orang Islam sudah mendirikan perkampungan di tepi pantai Sumatera. Mereka berasal dari pedagang-pedagang Sumatera yang berdagang di Arab dan Persia. Hanya saja, mereka belum sanggup untuk mendirikan kerajaan yang kuat. Pada tahun 1205 telah naik tahta seorang raja Islam di Aceh yang bergelar Sri Paduka Sultan Johansyah. Beliau bukan penduduk asli Aceh, melainkan keturunan pedagang-pedagang Islam yang menetap di Aceh. Profesor Dr. Hamka berpendapat bahwa jika dilihat dari namanya, ada kemungkinan bahwa beliau berasal dari Gujarat, India. Kabar berita bahwa masyarakat Islam sudah ada di pantai Sumatera rupanya sampai juga ke Mekkah. Syarif Mekkah mengutus seorang ulama bernama Syekh Ismail agar datang berkunjung ke negeri Samudra Aceh. Sebab di antara negeri-negeri tepi pantai Sumatera, nama Samudra Pasai rupanya sangatlah terkenal. Syekh Ismail berangkat menuju Samudra Pasai. Ia melabuhkan sementara kapalnya di Malabar, lalu melanjutkan perjalanannya ke Aceh. Sesampainya di Aceh, Syekh Ismail bertemu dengan seorang mantan raja yang bernama Fakir Muhammad. Mantan raja itu ialah keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengunjungi negeri-negeri tepi pantai Sumatera yang telah memeluk agama Islam, yaitu Fansur atau Barus, Lamiri, dan Haru. Setelah itu, mereka meneruskan pelayaran ke negeri Perlak. Di sana, mereka mendapat informasi bahwa negeri Samudra Pasai yang mereka tuju rupanya telah terlewat. Terpaksalah kapal mereka dibelokkan kembali, dan akhirnya mereka berjumpa dengan Merah Silu. Setelah mereka bertemu dengan Merah Silu, beliau kemudian masuk agama Islam. Beliau juga diberikan nama Islam, yaitu Sultan Al-Malikus Saleh. Kemudian mereka memberi tanda-tanda kerajaan yang langsung dibawa dari Makkah kepada Sultan. Gelar Sultan ini langsung diberikan oleh Syarif Mekkah. Pada saat itu, Syarif Mekkah ada di bawah naungan kerajaan Mamalik di Mesir. Syarif Mekkah atas izin Sultan Mamalik memberikan gelar Sultan kepada Merah Silu. Al-Malikus Saleh kemudian menikah dengan anak perempuan Raja Perlak yang telah beragama Islam. Dari perkawinannya, beliau memiliki 2 orang putra.
Seorang putra Al-Malikus Saleh diberi gelar dengan nama Al-Malikus Zahir, sedangkan putranya yang lain diberikan gelar Al-Malikul Mansur. Az-Zahir adalah gelar yang dipakai oleh Sultan Mamalik kedua di Mesir, yaitu Al-Malikus Zahir Baibar. Sultan Al-Malikus Zahir diangkat sebagai Sultan kedua Samudra Pasai. Nama kecil Sultan itu adalah Raja Muhammad. Sultan ketiga Samudra Pasai bergelar Az-Zahir juga. Nama kecilnya adalah Raja Ahmad. Hamka berpendapat bahwa besar kemungkinan bahwa Sultan inilah yang ditemui oleh Ibnu Battutoh ketika ia singgah di negeri Pasai tatkala Ibnu Battutoh diutus Sultan Delhi ke Tiongkok pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Battutoh menceritakan pengamatannya secara rinci ketika singgah di Pasai dalam catatan perjalanannya. Berdasarkan catatan Ibnu Battutoh, Sultan Pasai bermadhab Syafi'i. Madhab itu diketahui oleh Sultan secara mendalam. Sultan pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Sultan gemar mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Ketika Ibnu Battutoh singgah di Tiongkok, ia melihat kapal dari Sultan Pasai sedang berdagang di sana. Setelah Sultan Al-Malikus Zahir meninggal, naiklah putranya Zainal Abidin. Ia naik tahta ketika usianya masih kecil, sehingga untuk sementara pemerintahan dijalankan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kerajaan Siam dari Thailand mendatangi Samudra Pasai. Pada awalnya, mereka masuk ke negeri Pasai secara baik-baik. Mereka pun disambut dengan layak oleh Pasai. Mereka mengangkat sebuah peti besar ke dalam istana sebagai hadiah untuk Sultan Pasai. Namun, ketika peti itu dibuka, melompatlah 4 orang pasukan Siam keluar dari peti menangkap Sultan yang masih kecil. Sultan Pasai kecil pun diculik, dibawa ke kapal dan ditawan di dalam istana Siam. Orang-orang besar Samudra Pasai terpaksa datang mempersembahkan tebusan ke negeri Siam, yaitu berupa emas. Mereka memohon agar Sultan dapat dibebaskan. Raja Siam mengizinkan dengan syarat Pasai harus tetap rutin membayar emas. Akhirnya, pulanglah Sultan yang masih muda itu ke Pasai hingga duduk kembali di atas singgasana kesultanan. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba datanglah pasukan Majapahit di serbunya Samudra Pasai yang pada akhirnya takluk di bawah Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Banyak juga warga Samudra Pasai yang meninggalkan kampung halamannya setelah datang serangan dari Portugis pada tahun 1521. Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511.